Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah zuhur rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Atas izinnya kita sudah hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kita tentu sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimana seluruh amal-amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah solat yang kita kerjakan, puasa, kemudian tilawatil Quran, infak dan sedekah, kemudian amal-amal kebaikan lainnya, tentu sangat berharap kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Karena inilah yang kita harapkan. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan lalu pahalanya hilang seketika, lalu pahalanya hilang tak berbekas. Kalau begitu, bisakah pahala amal ini hilang? Kita sudah beramal sebanyak-banyaknya, tapi kemudian hancur lebur, hilang seketika. Bagaikan misalkan ada anak-anak yang bermain di tepi pantai, lalu dia membuat istana dari pasir, lalu setelah istana pasir itu selesai, datang ombak menghantam, kemudian kembali rata dengan tanah. Bagaikan begitu amal yang kita lakukan yang hilang, yang habis seketika. Apa di antara penyebab hilangnya atau rusaknya amal yang sudah kita lakukan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum." Tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal mereka. Sarfan wala adalan, baik amal yang wajib ataupun amal yang sunat. Akun wa mannanun wa mukadzibun bil qadari. Yang pertama, perbuatan yang menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akun. Akun itu adalah uququl walidain, yakni perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Ternyata dari sekian amal-amal yang kita lakukan, kita sudah rajin sholat, infak, sedekah, tetapi ternyata kita durhaka kepada kedua orang tua, maka semua amal itu hilang seketika, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Maka siapapun kita, sebanyak apapun amal kebaikan kita, sekali-kali jangan pernah menyakiti hati orang tua, karena itu berbahaya. Berbahaya sekali. Apa bahayanya? La yuqbalullahu minhum. Allah tidak menerima amal kita. Allah tidak menerima ibadah-ibadah kita. Karena ibadah yang paling hebat setelah
sebab menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu mewajibkan agar kamu jangan menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di amal terbaik setelah solat, belum haji, belum umrah, belum membangun masjid dengan uang pribadi, belum infak, belum sedekah, tetapi amal terbaik setelah menyembah Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seandainya tidak berbakti kepada kedua orang tua, justru menyakiti perasaannya, baik fisik ataupun non fisiknya, perasaannya kita sakiti, hatinya kita lukai. Resikonya adalah la yaqbalullah minhum, Allah tidak menerima amal kita. Maka jamaah dirahmati Allah, jadi amal yang banyak tadi itu bisa hancur seketika, rata, tak berarti, tak berbekas, akibat dari melawan kepada kedua orang tua. Meskipun kita yang ada dalam masjid ini sudah menjadi orang tua, ada di antara kita yang sudah bercucu, tapi yang perlu kita sadari adalah status kita masih anak bagi orang tua masing-masing. Bagi orang tua kita masing-masing, status kita masih anak. Meskipun kita sudah punya anak, kita tetap anak dari orang tua kita masing-masing. Maka kesempatan yang emas Allah berikan kepada kita untuk berbakti kepada mereka ketika mereka masih hidup. Itu yang pertama yang membuat hancurnya, rusaknya amal yang kita lakukan sebagai akibat dari melawan kepada orang tua. Yang kedua yang menarik adalah yang menyebabkan hancurnya, hilangnya, lenyapnya amal ibadah kita adalah wamannanun. Wamannanun ini adalah mengungkit-ungkit kebaikan, menyebut-nyebut sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain. Sudah kita bantu seseorang lalu kita ungkit-ungkit, kita sebut pula kebaikan kita itu, kemudian kita sakiti pula perasaannya. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi ketika kita sudah membantu orang lalu kita ungkit-ungkit lagi, angku kau ndak dia wa ndak kasalamai dah. Untung dan tolong dulu mah. Kalau ndak den menolong dulu ndak ka sukses, ndak ka berhasil loh. Diungkit-ungkit lagi kebaikan kita. Kemudian disakiti pula perasaannya. Allah ditolong, sudah tu lupa kacang di kulit. Dulu terkait itu lah lupa kacang di kulit, ndak tahu diuntuang, ndak membalai guno. Ada yang orang yang sudah kita bantu, kita sebut lagi, kita ungkit, kita sakiti pula perasaannya. Itu membuat sedekah kita itu hangus, hilang pahalanya. Padahal kalau kita memberi kepada seseorang, membantu seseorang, tangan kanan membantu, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Yang berbahaya adalah bagi kita yang pernah mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, baik sedekah kepada seseorang, sedekah ke masjid, kemudian membangun masjid lalu kita sebut-sebut kebaikan itu, resikonya adalah pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Maka waspada kita jamaah rahimakumullah, jangan sampai pahala yang sudah kita bangun, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita simpan hangus dengan mengungkit-ungkit dan menyebut pemberian. Hendaknya apa? Hendaknya yang kita lupakan. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan ingat keburukan kita kepadanya.
Itu yang hebat. Ketika kita sudah berbuat baik, lupakan. Tapi kesalahan kita ingat kepadanya. Supaya apa? Supaya punya keinginan untuk memperbaiki diri dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang masih mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut apa yang sudah dilakukannya. Baik di tengah-tengah masyarakat, di kompleknya, di masjidnya, di kampungnya. Kalau tidak di dena, nak selesai terus. Ya kan? Masih ada begitu, Pak. Masih ada yang begitu. Kemudian yang berbahaya yang kita lakukan adalah wa mukadzibun bil qadri. Amal kebaikan kita akan lenyap, akan hilang pahalanya manakala kita menolak atau mendustai takdir. Mendustai takdir. Maksudnya adalah segala apa yang kita terima hari ini, yang kita rasakan hari ini, kita dustai bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ilmu kita tidak akui bahwa itu pemberiannya dari Allah, tapi kita mengatakan karena rajin kuliah. Harta yang kita miliki tidak diakui bahwa itu datangnya dari Allah, tapi karena kepiawaian kita dalam berbisnis. Ketahuilah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, itu 3 perbuatan yang apabila kita lakukan menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, menyebut-nyebut amal kebaikan. Yang ketiga, mendustai takdir. Semoga kita hindari yang 3 ini. Camkanlah. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.